Halo teman-teman investor, kali ini kita akan melakukan studi kasus mendalam. Kita akan bedah tuntas salah satu perusahaan teknologi lokal yang menurut saya sangat menarik, PT Teradata Indonesia atau yang kodenya di bursa itu AXIO. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil sebagai investor dari perjalanan mereka? Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah gempuran raksasa teknologi global, apa mungkin sih ada jagoan lokal yang bisa bertahan, bahkan tumbuh? Nah, kisah Aksio ini bisa jadi salah satu jawaban yang paling menarik. Dan itulah kenapa kita ada di sini hari ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu siapa sih AXIO ini sebenarnya. Lalu kita timbang plus minusnya, apa kekuatannya dan apa risikonya. Habis itu kita masuk ke hitung-hitungan. Berapa harga wajarnya, kita lihat juga dividennya yang katanya menarik, dan di akhir kita akan jawab pertanyaan kunci. Saham ini cocok nggak sih buat portofolio kita? Kita mulai dari yang paling fundamental. Ingat ya, prinsip nomor 1 dalam investasi, kenali dulu bisnisnya sebelum beli sahamnya. Jadi gimana sih cara Aksio ini cari duit? Dan apa yang bikin mereka beda dari yang lain? Kalau kita lihat perjalanannya, jelas banget kalau DNA perusahaan ini adalah kemampuan beradaptasi. Mereka itu nggak ujuk-ujuk jadi besar. Mereka mulai dari jualan komponen memori, terus berevolusi jadi merek laptop, sampai akhirnya jadi perusahaan publik yang sekarang misinya adalah kedaulatan digital. Ini bukti nyata evolusi bisnis yang berhasil. Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya ada di model bisnis mereka yang disebut integrasi vertikal. Nah, ini penting banget untuk dipahami. Artinya, mereka itu mengontrol semuanya, dari mulai desain produk, perakitan, sampai distribusi ke tangan konsumen. Dengan begini, mereka bisa potong banyak biaya perantara dan punya kendali penuh atas harga dan pasokan. Ini keunggulan yang susah banget ditiru pesaing. Oke, sekarang kita masuk ke sisi cerahnya, sisi optimistisnya, atau kalau istilahnya itu bull case. Apa saja sih benteng pertahanan yang bikin Aksio ini begitu kokoh di pasar dalam negeri? Coba lihat dulu angka ini baik-baik. Pertumbuhan penjualan lebih dari 63% dalam setahun. Di industri PC yang persaingannya super ketat, angka ini tuh sinyal yang sangat kuat. Ini bukan cuma angka, ini bukti kalau mereka sedang agresif merebut pangsa pasar dari pemain-pemain besar. Nah, tabel ini menceritakan semuanya. Coba lihat, saat raksasa sekelas HP penjualannya malah minus, Aksio justru melesat sendirian. Kok bisa? Ya itu tadi, mereka lincah. Waktu merek-merek global kesulitan karena masalah logistik atau impor, Aksio yang punya pabrik di dalam negeri bisa langsung tancap gas mengisi kekosongan pasar. Dan inilah dia, senjata pamungkasnya Aksio, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Gampangnya gini, pemerintah punya aturan kalau mau jualan ke instansi pemerintah, produknya harus punya kandungan lokal minimal 40%. Nah, Aksio punya 48%. Ini tuh ibaratnya mereka punya jalur tol khusus buat memenangkan proyek-proyek pemerintah yang nilainya bisa triliunan, sebuah keuntungan yang nggak dimiliki pesaing impor mereka. Tapi tunggu dulu. Seorang mentor yang baik itu nggak cuma menceritakan yang manis-manisnya aja kan? Investasi yang cerdas itu harus melihat dua sisi mata uang. Sekarang, ayo kita bedah apa saja resikonya berinvestasi di Aksio. Ada 3 resiko utama yang wajib banget kita pantau. Pertama, ketergantungan pada kebijakan pemerintah, si TKDN tadi itu ibarat pedang bermata dua. Kedua, harga komponen global, seperti chip dan memori yang naik turunnya cepat banget. Dan ketiga, persaingan inovasi yang makin ketat, apalagi sekarang kita masuk era AI. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Justru kekuatan terbesar Aksio, yaitu proteksi dari aturan TKDN, ironisnya juga menjadi resiko terbesarnya. Coba bayangkan, kalau suatu hari nanti kebijakannya berubah atau dilonggarkan, tiba-tiba benteng mereka bisa runtuh, dan mereka harus bertarung langsung secara terbuka dengan raksasa-raksasa global. Oke, kita udah bedah bisnisnya, kekuatannya, dan juga resikonya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan sejuta umat. Dengan semua cerita tadi, harga saham Aksio sekarang ini sebenarnya murah, wajar, atau udah kemahalan? Yuk kita lihat angkanya. Kalau kita lihat valuasinya, PR-nya ada di 9,88 kali. Ini angkanya 11-12 sama rata-rata industrinya. Artinya apa? Artinya pasar menilai harganya wajar, nggak murah, tapi juga nggak mahal-mahal amat. Lalu PBV-nya di 1,25 kali, artinya harga sahamnya sedikit di atas nilai aset bersihnya. Ini juga wajar karena pasar memperhitungkan nilai merek dan potensi pertumbuhannya. Sekarang, kita bahas salah satu magnet terkuat yang bikin investor melirik Aksio. Sesuatu yang, jujur aja,
jarang banget kita temukan di saham teknologi, yaitu dividen yang royal. Angka ini luar biasa banget, dividen yield rata-rata di atas 6%. Artinya, cuma dengan memegang sahamnya dan menerima dividen, imbal hasil yang Anda dapatkan itu sudah lebih tinggi dari bunga deposito bank, bahkan dari inflasi. Ini yang membuat Aksio bisa jadi semacam mesin penghasil kas pasif yang menarik di portofolio. Dan tabel ini membuktikan kalau ini bukan cuma kebetulan setahun 2 tahun. Aksio itu konsisten bagi-bagi dividen, baik itu dividen interim di tengah tahun maupun dividen final di akhir tahun. Ini adalah sinyal kuat yang menunjukkan dua hal. Pertama, komitmen manajemennya ke investor, dan kedua, yang lebih penting, arus kas perusahaan ini sehat dan kuat. Nah, setelah kita membedah semua sisinya, kita tiba di bagian akhir. Ingat ya, peran saya di sini bukan sebagai pom-pom yang menyuruh Anda beli atau jual. Peran saya adalah menyajikan semua fakta dan analisis, supaya Anda bisa mengambil keputusan terbaik untuk diri Anda sendiri. Oke, mari kita rangkum pakai checklist mentor ini ya. 1, bisnisnya unik, kita sudah paham. 2, kekuatannya jelas di pertumbuhan dan benteng TKDN. 3, kita juga sadar akan risikonya, terutama soal kebijakan. 4, valuasinya kita lihat cukup wajar. Dan 5, dividennya sangat menggoda. Semua data penting sudah ada di depan mata Anda. Maka, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan kepada Anda. Dengan profil yang unik seperti ini, pertumbuhannya tinggi, ada resiko kebijakan yang jelas, tapi di sisi lain dividennya sangat kuat, apakah Aksio adalah saham yang tepat untuk strategi investasi Anda? Hanya Anda sendiri yang bisa menjawabnya.